Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Naufal Musyada dengan NIM 0058, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu tauhid dengan materi iman kepada malaikat. Dan kita langsung saja masuk ke materi pertama. Di sini adalah pendahuluan, dan pendahuluan di sini adalah percaya kepada malaikat merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang merupakan salah satu rukun iman. Bukan saja tidak sempurna, tetapi tidak sah iman seseorang muslim apabila tidak percaya adanya malaikat dengan sifat-sifatnya yang dijelaskan agama. Demikian yang dikemukakan Syihab pada tahun 2000. Malaikat yang dimaksud di sini adalah salah satu jenis makhluk gaib atau yang tidak dapat diindrakan, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak memerlukan apapun yang bersifat fisik atau jasmani. Mereka menghabiskan waktu siang dan malam hanya untuk mengabdi kepada Allah. Penanaman keimanan kepada malaikat yang sering diajarkan dan diterapkan tentu bukanlah hanya sebatas mengetahui dan meyakini keberadaannya. Hal yang jauh lebih penting adalah mengetahui, memahami, dan meneladani sifat-sifatnya, di mana para malaikat Allah ini adalah makhluk yang senantiasa taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk perumusan masalah ada 4. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada malaikat, yang kedua nama dan tugas-tugas malaikat, yang ketiga sifat-sifat malaikat, dan yang terakhir adalah implementasi iman kepada malaikat dalam pola hidup seorang muslim. Dan untuk pembahasannya di sini adalah pengertian iman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Dalam agama Islam, malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang nyata. Malaikat sendiri tidak bisa terlihat dengan kasat mata manusia. Malaikat bukanlah objek yang harus disembah atau didoakan. Malaikat tunduk kepada Tuhan dan menjalankan perintahnya dalam pandangan agama Islam. Malaikat tidak terbagi menjadi malaikat baik atau malaikat jahat, dan manusia tidak pernah menjadi malaikat setelah melampaui ajal. Juga setan bukanlah malaikat, tapi setan adalah golongan jin. Di dalam agama Islam, malaikat harus diimani keberadaannya, harus dipercaya. Dan di sini adalah nama dan tugas malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan meniupkan roh ke dalam janin. Yang kedua adalah malaikat Mikail, bertugas memberi rezeki kepada makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, malaikat Mikail bertugas mengatur panas, hujan, dan tanaman yang ada di bumi. Yang ketiga, malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup trompet sangkakala di hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yang keempat, malaikat Israel memiliki tugas untuk mencabut nyawa makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada malaikat Raqib, malaikat yang bertugas mencatat semua amal baik manusia selama hidup. Dan keenam, malaikat Atid, mencatat semua amal buruk manusia semasa hidup. Dan ketujuh, malaikat Munkar, menanyakan manusia di dalam kubur tentang keburukan-keburukan yang dilakukan semasa hidup. Dan nomor 8 adalah malaikat Israel, memiliki tugas untuk mencabut nyawa makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala. Kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Dan selanjutnya adalah sifat-sifat malaikat. Di sini ada 5, yang pertama yaitu takut kepada Allah, mereka yang di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang kedua, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ketiga, tidak membutuhkan makan dan minum. Keempat, mempunyai sayap. Dan kelima, sebagai makhluk yang maksum. Mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengadakan perintah-perintahnya. Dan di sini ada lagi juga nilai-nilai sifat malaikat yang perlu diyakini atau diimani oleh setiap muslim.
sekaligus sebagai sifat yang wajib diteladani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, ketaatan dan kedisiplinan malaikat adalah makhluk yang senantiasa dan selamanya menghindari maksiat kepada Allah. Kepatuhan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan sehati-hatinya dalam memberikan syafaat kepada manusia, yakni hanya kepada mereka yang diridai Allah. Dan yang kedua adalah pengendalian diri dari perilaku negatif. Dan ketiga, rasa tanggung jawab. Keempat, mensucikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, senantiasa mengajak kepada kebajikan. Dan keenam, senantiasa berzikir dan mengagungkan Allah. Dan selanjutnya adalah implementasi iman kepada malaikat dalam pola hidup seorang muslim. Yang pertama adalah selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur. Kedua, berusaha dengan maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Ketiga, selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah. Dan keempat, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kelima, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Keenam, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. 7. Menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. 8. Selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Dan 9. Selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan ridhonya. Dan di sini adalah manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat. Yang satu, senantiasa patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kedua, senantiasa menolong, menjaga, optimis, penuh semangat dan tidak putus asa. Ketiga, senantiasa melakukan hal yang terbaik dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Keempat, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kelima, senantiasa mensyukuri rezeki berapapun yang diperolehnya. Keenam, senantiasa berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Ketujuh, mengetahui keagungan Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk mulia seperti malaikat. 8. Senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan kecintaan kepada malaikat karena ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Dan untuk penutup materi kali ini adalah kesimpulan. Selain itu, malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti tidak makan dan tidak minum setelah bertasbih, serta menjalankan tugas dengan penuh kepatuhan kepada Allah. Keimanan kepada malaikat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan, di antaranya meningkatkan ketakwaan, menjaga lisan dan perbuatan, serta mendorong semangat dalam berbuat kebaikan. Implementasi iman kepada malaikat dan kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan selalu bersyukur. Dan terima kasih sudah menonton video yang saya presentasikan di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.